Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Berkata Musa, setiap hambamu mengucapkan hal ini. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit yang 7 serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan di dalam satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan itu. Sedikit saja yang mau dibahas dalam hal ini adalah inti dari hadis ini, bahwa kalimat la ilaha illallah lebih berat dari 7 langit dan 7 bumi beserta isinya selain Allah. Apabila langit dan bumi serta isinya ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, lebih beratlah kalimat la ilaha illallah. Ini yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu tentu saja benar, sahih, karena Rasulullah yang mengatakannya. Tapi benarkah kalimat la ilaha illallah lebih berat dari dunia dan isinya, bahkan 7 patala langit, patala bumi, lebih berat kalimat la ilaha illallah? Benar jika itu Allah dan Rasulnya yang menimbangnya. Benar jika itu Rasulullah yang menimbangnya. Tentu saja, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberatkan kalimah la ilaha illallah di dalam hidupnya, dan ringan sekali dunia ini dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimah la ilaha illallah selalu saja tidak lepas dari hati Rasulullah SAW, sehingga apapun yang berhubungan dengan la ilaha illallah dengan dunia, maka Rasulullah lebih memberatkan urusan la ilaha illallah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kita memang harus mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Bagi Rasulullah, kalimat la ilaha illallah tidak bisa diganti dan ditukar dengan apapun. Sehingga kalau di dalam hati Rasulullah ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan 7 patala langit, 7 patala bumi beserta isinya, insya Allah dapat dipastikan bahwa pastilah berat kalimat la ilaha illallah dari dunia dan isinya. Itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah sudah benar-benar lebih berat kalimat la ilaha illallah dibanding dunia dan isinya? Padahal kadang-kadang lebih berat HP, handphone daripada kalimat la ilaha illallah. Bahkan lebih berat uang, rupiah dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita sering menafikan kalimat la ilaha illallah demi dunia. Itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita masih berat dunia daripada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita mengatakan di dalam hati kita lebih berat kalimat la ilaha illallah ketimbang dunia dan isinya, sementara hati kita masih dipenuhi oleh dunia? Bukan hanya saat kita mencari dunia, dunia itu bersarang dalam hati kita, bahkan saat sholat pun masih ikut dunia di dalam hati kita. Padahal kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tertinggi yang tertolak seluruh amalan jin dan manusia jika tidak ada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengampunkan semua dosa. Kalimat la ilaha illallah membersihkan setiap hati dan jiwa-jiwa yang kotor. Lalu bagaimana dengan hati kita? Benarkah kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari dunia dan isinya? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kalimat la ilaha illallah lebih berat dari dunia dan isinya di dalam hati kita? Sementara saat sholat pun, saat beribadah pun masih ikut dunia dalam hati kita. Orang berilmu kadang-kadang waktu sholat dia merasa dia lebih dari orang lain. Orang berilmu waktu sholat dia kadang-kadang merasa dia lebih tahu dari yang lain, jemaah yang lain, makmum yang lain. Sehingga itu pun keduniaan.
Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Ketika sholat masih ingat hartanya, ingat mobilnya, ingat dompetnya, masih ada dunia di dalam hati. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah lebih berat dari dunia dan isinya? Hadis itu sahih, tapi kita yang belum sahih. Kita sibuk memidahkan orang lain, sementara kita belum sahih. Hadisnya sahih, tapi kita belum sahih. Maka orang yang tahu hadis itu sahih tapi dia belum sahih, maka dia nggak gampang memidahkan orang lain. Karena sebelum dia memidahkan orang lain, dia harus periksa hatinya dulu. Sudahkah hadis ini sahih saat aku berjalan? Sudahkah hadis ini sahih di dalam hatiku? Ternyata hadis tadi memang sahih, tapi belum sahih dalam hati kita. Bagaimana bisa berat kalimat la ilaha illallah daripada dunia dalam hati kita? Sementara jangankan saat kita mencari dunia, saat kita menghadap Allah pun dunia masih kita bawa dalam hati kita. Yang paling ironi, yang paling memilukan dari umat Islam, ketika dia mengejar dunia, dia serahkan jiwa dan raganya kepada dunia. Dia serahkan batinnya, jiwanya, raganya untuk mendapatkan dunia. Tapi saat dia sholat, dia berpuasa, dia menghadap Allah, yang diserahkan cuma raganya, yang diserahkan cuma jasadnya. Maka sibuklah kita memperbaiki jasad, cara ruku, cara sujud, cara i'tidal, cara berwudu. Jangan sampai salah cara berwudu. Cuma jasad yang diwudui, cuma jasad yang disuruh ruku, cuma kepala yang disuruh sujud. Tahukah kita bahwa banyak orang-orang sujud tapi hatinya masih kotor? Banyak orang-orang yang sholat tapi hatinya masih kotor. Itu karena dia hanya mampu menundukkan kepalanya, tapi dia tidak sanggup menundukkan jiwanya. Yang lebih ironi seperti tadi, ketika kita mengejar dunia, kita serahkan jiwa raga kita. Siang malam kita berpikir untuk mendapatkan dunia, siang malam kita berpikir untuk mengeruk dunia ini. Tapi waktu kita sholat, yang kita serahkan cuma raga kita, yang kita serahkan cuma jasad kita. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan jasad kita, karena jasad itu adalah bangkai nantinya. Allah ingin melihat batin kita, Allah ingin melihat jiwa kita. Tapi jiwa kita tidak kita serahkan kepada Allah. Waktu kita sholat, jiwa kita, hati kita serahkan kepada dunia. Sementara raga kita, jasad kita yang busuk ini, jasad kita yang akan jadi bangkai ini, kita serahkan kepada Allah. Kalau dia sholat, dia berharap imbalan dari Allah. Dia berdoa, dia minta rezeki dari Allah. Dia baca ayat-ayat Quran, dia hafal Quran, dia baca Quran hanya untuk minta uang, minta rezeki dari Allah. Sehingga ulama-ulama sudah menganjurkan baca doa ini murah rezeki, baca doa ini murah rezeki. Pada rezeki itu waktu kita khusyuk dalam ibadah, waktu kita tekun khusyuk, tidak ada yang lain selain Allah. Waktu kita ibadah, itulah la ilaha illallah. Tidak ada apa-apa dalam hati kita kecuali Allah. Tapi sangat disayangkan yang sering kita lakukan, bahkan pembicara pun sering melakukan itu. Saat kita mengejar dunia, saat kita mencari dunia, mau diakui atau tidak, jiwa kita ikut. Maka kalau dunia itu berhasil, kita senang. Kalau kita tidak berhasil mendapatkan dunia, kita sedih. Kenapa? Karena jiwa kita ikut mengejarnya, jiwa kita ikut mencarinya. Tapi saat kita sholat, kita tidak menyerahkan jiwa kita kepada Allah, tapi yang kita serahkan cuma jasad kita. Ruh kita gentayangan kemana-mana. Masih hidup saja sudah gentayangan kita kemana-mana. Bagaimana kalau kita sudah mati nanti? Saat kita berdiri sholat, yang kita serahkan jasad kita. Kita sibuk dengan sedekap, berkelahi gara-gara sedekap, saling menyesatkan gara-gara sedekap, saling menyesatkan gara-gara usoli, saling menyesatkan gara-gara berdiri lurusnya, gara-gara rukunya, gara-gara sujudnya. Tapi yang didebatkan perkara ruku dan sujud jasad. Kalau itu mengejar dunia, kita serahkan jiwa raga kita. Sehingga kalau dapat dunia tadi, gembiralah kita. Kalau lepas dunia tadi, sedihlah kita. Itu menunjukkan bahwa saat kita mengejar dunia, ikutlah jiwa raga kita mengejarnya. Maka kita sedih kalau tak dapat, dan kita gembira kalau kita mendapatkannya. Tapi saat kita sholat, kita hanya menyerahkan raga kita kepada Allah. Pada Allah tidak butuh itu. Tapi jiwa kita tidak kita serahkan kepada Allah. Jiwa kita tidak kita persembahkan di altarnya Allah. Maka kadang-kadang kita sholat pun gak memberi bekas apapun,
kita tak sholat pun tak memberi bekas apapun. Sholat hanya kita anggap, kita jadikan untuk bayar hutang kepada Allah, membayar kewajiban kepada Allah. Karena apa? Karena jiwa kita tidak sholat. Semoga Allah menanamkan kalimat tauhid itu menghujam ke dalam hati kita, sehingga kepada dunia hanya formalitas agar hidup terlihat normal, agar hidup terlihat wajar. Tapi saat kita beribadah, kita jangan mau kurang sedikit pun. Jangan mau sampai jiwa kita tidak kita serahkan kepada Allah. Jangan mau rugi di dalam sholat, tapi yang kita praktekkan, kita takut rugi di dalam dunia. Tapi dalam sholat kita tidak takut rugi, padahal kita termasuk orang-orang yang rugi. Inilah yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Bukan hanya lalai dalam waktu, tapi di dalam sholat itu kita lalai. Wajah kita, jasad kita menghadap Allah, tapi hati kita menghadap dunia. Bukan soal waktu saja, kita sibuk takut telat waktu, padahal waktu sholat itu kita lalai. Raga kita serahkan kepada Allah, tapi jiwa kita, hati kita menghadap dunia. Maka Allah peringatkan, karena Allah cinta kepada kita. Ingatlah wahai hambaku, bahwa kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan isinya sekalipun. Maka Allah mengingatkan kita dengan itu, supaya kita tinggalkan dunia ini sebelum dunia meninggalkan kita, supaya dalam hidup kita lebih memberatkan kalimat la ilaha illallah ketimbang dunia. Jikapun kita mencari dunia, bukan karena kita ingin dunia itu kita lahap, tapi karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membersihkan jiwa kita, juga membersihkan raga kita. Tidak hanya membersihkan raga kita, tapi juga membersihkan jiwa kita, agar kita menjadi orang-orang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar yakin kepada Allah, menyerahkan jiwa kita kepada Allah. Tidak hanya raga ini yang akan jadi bangkai. Betapa hinanya kita serahkan bangkai kepada Allah. Semoga Allah memimpin kita, semoga Allah menjagakan hati kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah. Syukum binafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.